dalam menjalani hari-hari kita di sekolah. Selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa membacakan doa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa mulai.
siapa yang mengalami peristiwa? Seluruh pengangkut barang non sembako. Berarti kalau di situ ada kata tanya siapa, berarti menunjukkan apa? Sembako. Benar? Kan tuh di situ yang bertanya. Selanjutnya nomor 3, di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Berarti menunjukkan Di mana? tempat. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Menunjukkan Lebaran 1. berarti kalau diawali dengan kata kapan itu menunjukkan Waktu. ya. Terus mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Berarti dari teks berita di halaman 2 itu terdapat unsur berita atau tidak, Alfi? Ya, karena menunjukkan adanya kalimat tanya. Karena menunjukkan adanya kalimat Tanya. Sekarang tiba saatnya kita pada sesi diskusi. Silahkan cari temannya untuk menjadi satu kelompok. 4 orang aja. Berarti yang tengah kelompoknya 5 orang, nggak apa-apa. Dikunci pasti tuh. Selanjutnya perhatikan lagi teks beritanya. Apakah berita tersebut sumbernya terpercaya atau tidak? Apa yang menunjukkan bahwa berita itu dapat dipercaya, tidak hoax? Coba perhatikan. Selanjutnya masing-masing kelompok nanti menyusun ringkasan berita berdasarkan analisis yang sudah kalian temukan, lalu mempresentasikannya ke depan. Silakan kalian analisis berita tersebut ya dalam lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalau sudah kalian mempresentasikannya ke depan. Silakan. Ya. Terakhir. Udah? Next. Ini apa nih? Silakan untuk kelompok 1 ke depan. Dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peristiwa apa yang terjadi. Padatnya pelabuhan Merak, siapa yang mengalami peristiwa
truk-truk pengangkut barang non sembako, di mana peristiwa itu terjadi di pelabuhan penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran 1. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 November sampai pada tanggal 25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Gak apa-apa, siapa yang sudah? Oh, coba kasih karya rapi. Aku mau mendengarnya. Ibu dan teman-teman mau mendengarnya. Coba ringkasan dari kerjanya Rabi Nandika. Coba Pi. Laporan barang pada oleh truk pengangkut barang sembako pada 10 hari menjelang Lebaran 11 kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas dari truk sembako pada tanggal 21 November. Ya. Apakah dari hasil ringkasan Rapi beritanya masih tetap faktual, masih tetap mengandung fakta? Ya, karena masih mengandung unsur-unsur berita. Betul? Alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini cukup mendebarkan dan membahagiakan. Bagi ibu, nggak tahu kalau bagi kalian. Untuk itu kita simpulkan materi kita pada pagi ini. Silakan yang mau menyimpulkan materi pagi. Lalu apa lagi? Oh, ciri-ciri teks berita silakan. Ciri-ciri teks berita adalah aktual, objektif, faktual, unik, dan menarik. Eksplanasi ada kronologis kejadian bahasa, topik, dan komunikatif. Berarti sesuai tidak dengan teks berita yang tadi sudah kita analisis? Mengandung unsur berita yang dibacakan oleh Neng. Ya, ada faktual, terus terus menarik. Berarti sesuai. Terus apalagi siapa lagi yang mau menyimpulkan? Jadi setelah kita pelajari dan sudah kalian simpulkan tadi oleh beberapa siswa, Ibu simpulkan kembali bahwa berita itu adalah informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, hangat dan faktual, bisa disajikan baik di media cetak, internet maupun dari mulut ke mulut. Dan berita yang telah kita tadi analisis itu mengandung unsur berita seperti menunjukkan adanya 5W plus 1 apa saja 5W plus 1H itu? Coba. Ya, berarti itu menunjukkan tata tanya. Untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah rajin bersekolahnya, bersemangat. Jangan lupa Ibu ingatkan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik hari ini maupun